Maka kehidupan manusia oleh Allah dijadikan sumpah, alat sumpah. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya semua manusia, lafi khusrin, pastinya semua manusia itu ada dalam kerugian. Semuanya, yang kaya, yang miskin, yang pinter, yang bodoh, yang punya jabatan tinggi, yang tidak punya jabatan, yang kuat, yang lemah, pokoknya semua manusia ada dalam kerugian. Walaupun harta bertambah-tambah tetap rugi. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dengan bahasa rugi. Rugi ini bahasa tukang bisnis. Ya. Rugi itu lawannya untung. Apa untung? Apa rugi? Untung adalah ketika bertambah dari modal. Ya kan? Rugi ketika modalnya mengurang. Nah, kalau berbicara rugi dan untung, jadi kita artinya difahamkan oleh Allah kepada modal. Apa modal yang Allah berikan kepada manusia? Modalnya adalah hidup. Ya? Nafas keluar ke dalam, ini modal. Dari mana kita tahu rugi? Karena nafas ini, umur ini setiap keluar ke dalam mengurang, bukan bertambah. Oleh sebab itulah, karena umur manusia mengurang, berarti semua manusia rugi. Karena modal manusia itu kan hidup. Karena kehidupan ini mengurang, setiap detik dan menit melaju, kan? Berputar, nafas keluar ke dalam itu terus mengurangi umur. Siang dan malam menggerogoti jatah hidup, mengurangi umur kita. Jangan sombong kita. Kan? Ketika bertambah umur, kita lebih tua dari yang lain. Ah, lu mah budak setepak. Ah, lebih kolot ya. Legok tapak genteng. Gak boleh sombong. Kenapa? Iya tereh pae gitu bahasa. Artinya begitu. Nah, ini saya ini, kan, lebih tua artinya lebih dekat kepada kematian. Jelas? Nah, apa yang patut disombongkan oleh kita ketika modal ini mengurang? Saya punya pabrik ratusan loh, punya uang triliunan, dolar lagi, Amerika lagi dolarnya. Meskipun punya triliunan, sebentar lagi akan kamu tinggalkan. Tetap modal yang paling mahal adalah hidup. Sementara hidupmu mengurang, maka tetap kamu rugi. Walaupun kamu punya harta triliunan, punya tanah jutaan hektar, punya jabatan tinggi, jadi raja sedunia sekalipun, umurmu tetap mengurang. Sementara modal yang paling mahal bukan kerajaanmu, tapi umurmu itu. Bukan hartamu, tapi umurmu itu. Bukan gelarmu, kecerdasanmu, kegagahanmu, tapi umurmu itu. Bukankah umurmu mengurang? Kalau umur mengurang berarti semua manusia rugi. Nah, ini yang harus difahami dari ayat wal asri. Ya kan? Lalu pertanyaannya, adakah manusia yang bisa mendapatkan keuntungan? Oh, ada. Ada. Setelah diklaim oleh Allah bahwa semua manusia itu ada dalam kerugian, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan ada orang-orang yang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak jadi dikasih kerugiannya.
tapi oleh Allah diuntungkan. Siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Nah, orang-orang yang beriman, merekalah yang oleh Allah diuntungkan. Pertanyaannya, yang menguntungkan orang-orang yang beriman itu apanya? Apakah hartanya? Apakah jabatannya? Apakah karya-karyanya? Apakah kecerdasannya? Apakah kekuasaannya? Bukan. Tapi amanu, imannya yang Allah anugerahkan kepadanya. Apa? Jadi yang menguntungkan kita manusia bukan harta, apa? Bukan jabatan, tapi bukan kecerdasan, tapi bukan kekuasaan, tapi bukan gelar, tapi mana yang harus lebih disyukuri? Kita harus sering memuji Allah atas anugerah iman yang Allah anugerahkan kepada kita. Catat. Maka kita sekarang faham bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus para rasulnya, mengajak semua manusia dan bangsa jin supaya beriman, artinya supaya untung, supaya tidak jadi ruginya. Allah tidak menghendaki hambanya dikasih iman kecuali Allah menghendaki hambanya beruntung. Karena yang menguntungkan adalah iman. Jangan menganggap bahwa saya untung dengan harta yang banyak. Tidak, rugi kita, capek cari duit, capek mikirnya, capek tenaga yang dikuras, capek waktu yang disita, capek kita tumpuk-tumpuk uang, kita perluas tanah kita, dibagus-bagus rumah, punya mobil berderet, tetap kita mati, semua sirna. Di dunia capek, ketika mati tidak ada yang dibawa. Bukankah itu rugi? Yang untung itu yang bisa dibawa. Ketika masuk ke alam kubur, kita dapat nikmat di kubur, punya rumah mewah di kubur, bangun dari kubur juga sama, sampai surga baru itu untung. Kalau kita punya rumah mewah, punya tanah luas, punya uang banyak, jabatan tinggi, ternyata sirna dalam waktu yang sangat singkat, mati, sirna semuanya. Apa arti keberuntungan di sana? Tidak ada keberuntungan di sana. Maka yang menguntungkan kita tahu adalah iman. Rasulullah SAW mengajak kepada manusia supaya beriman agar manusia untung. Tidak akan dirugikan oleh Allah. Jangan buruk sangka. Ingat, kepada Allah dan kepada Rasulullah SAW mengajak iman kepada kita supaya iman kepada Allah Jalla Jalaluhu wahdah, iman kepada Rasulullah SAW, iman kepada Quran, kepada kitab Allah, kepada malaikat Allah, kepada akhirat, iman kepada takdir, iman kepada segala yang difirmankan oleh Allah, segala yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya yang sahih mutawatir. Jangan buruk sangka, karena sesungguhnya Allah Tuhan kita dan Tuhan alam semesta dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghendaki kita ini supaya tidak jadi ruginya. Kita ini supaya betul-betul mendapatkan keuntungan yang sangat hebat, yang abadi, yang langgeng keuntungannya. Fahami oleh kita. Atau yang kedua, setelah iman ada yang menambah keuntungan setelah keuntungan dari iman. Apa? Wa amilus shalihat. Dan mereka yang melakukan warna-warni perbuatan-perbuatan yang soleh.
Perbuatan-perbuatan yang soleh adalah melakukan apa yang Allah perintahkan dalam kehidupan ini dan yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, termasuk yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, apa yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik dalam hubungan kita dengan Allah maupun dalam hubungan kita dengan sesama makhluk Allah, baik dengan manusia maupun dengan binatang, dengan makhluk Allah lainnya, hatta dengan buminya dan seisinya, dengan langit, dengan semua ciptaan Allah. Dalam hubungan ini di sana ada amal soleh yang Allah sediakan, kan? Ketika kita melakukan warna-warni amal soleh yang hubungannya dengan Allah, yang hubungannya dengan sesama manusia, kan? Dari mulai amal soleh yang pengorbanannya kecil sampai amal soleh yang pengorbanannya besar. Di antara amal soleh yang pengorbanannya kecil adalah menghadirkan niat-niat yang mulia walaupun tidak sempat mengamalkannya. Di antaranya amal soleh ini tapi besar, yang disebut kecil itu artinya pengorbanannya tidak banyak. Ada yang pengorbanan yang dilakukan oleh jasad kecil, seperti apa? Senyum manis di hadapan sesama, ya kan? Kan tidak susah, ya? Ketemu senyum gitu kan? Tapi kalau nggak ketemu orang jangan senyum-senyum sendiri. Ketemu senyum, susah nggak ya? Ya, cuma saya hello saja, ya, senyum, ya, baca assalamualaikum, tidak berat kok. Waalaikumsalam, salaman tidak berat, tidak berat, tidak mengorbankan uang, enggak kok, ya. Allah, sampai pengorbanan yang besar, yang namanya amal soleh, luas sekali amal soleh itu. Tidak terbatas amal soleh Allah. Nah, inilah yang menjadi sebab menguntungkan manusia, menyelamatkan dari kerugiannya, dipindah kepada keberuntungannya. Setelah pertama dengan imannya, kedua dengan apanya? Dengan amal solehnya, bukan dengan banyaknya harta, tapi dengan bagaimana menggunakan harta, ya kan? Di dalam makna amal soleh, ya kan? Bagaimana mencari harta dalam makna amal soleh, bukan jabatan dunia, bukan yang menguntungkan, tapi amal solehnya. Bagaimana jabatan ini menjadi amal soleh, ya? Bagaimana bisnis ini menjadi amal soleh, bagaimana rumah tangga ini menjadi amal soleh, hatta kita berbicara, ngobrol dengan sesama, gimana caranya jadi amal soleh. Ketika itu jadi amal soleh, ya? Seketika menjadi sebab yang menguntungkan kita, ya? Tidak bisa disamakan antara orang mencari harta dan mengalokasikan harta di dalam ranah amal soleh dan di luar ranah amal soleh. Tidak bisa disamakan. Walaupun sama-sama mencari duit, sama-sama menggunakan duit, mengalokasikan duit, sama-sama kerja, sama-sama punya jabatan, ya kan? Tapi si A menjadi amal soleh, si B tidak jadi amal soleh. Karena amal soleh itu tentu ada syaratnya, harus pakai ilmu. Amal soleh itu harus pakai niat yang ikhlas karena Allah. Diniatkan kita melakukan perintah Allah, itu amal soleh. Tanpa niat tidak jadi amal soleh, gitu kan? Dasarnya harus iman. Tanpa iman segala kebaikan tidak jadi amal soleh, ya kan? Maka innamal a'malu binniyat. Sini diperlukan pakai niat, segalanya pakai niat.
Niat melakukan apa yang kita lakukan itu karena siapa? Karena Allah. Kita istri melayani suami, niatkan karena Allah. Ya Allah, saya niatkan ini karena Engkau ya Allah. Ya kan? Begitu pula suami. Ya kan? Ketika mengurus istrinya, memberi nafkah kepada istrinya, ya kan? Memenuhi hak-hak istrinya, niatkan karena Allah. Melakukan perintah Allah, maka berubah menjadi apa? Amal soleh. Cari duit, niatkan untuk bekal ibadah. Maka cari duitnya, langkahnya keluar dari rumah, capeknya, mikirnya, tetesan keringatnya, semua jadi apa? Ketika jadi amal soleh, inilah yang menguntungkan, bukan duitnya, bukan jabatannya, itu kan amal solehnya. Karena harus dibedakan mana cari duit yang jadi amal soleh, mana yang tidak. Mana yang rumah tangga jadi amal soleh, mana yang tidak. Mana jabatan yang jadi amal soleh, mana yang tidak. Di sini perlunya ngaji kita, supaya makan juga jadi amal soleh, tidur juga jadi amal soleh, itu kan. Ngobrol jadi amal soleh, senyum saja jadi amal soleh, hatta melangkahkan kaki jadi apa? Jadi amal soleh. Ada yang tanya, ya, salah satu yang bertanya kepada Buya, Buya kalau jalan cepat-cepat amat sih, ya kan? Apa Buya nggak capek? Enggak. Sebetulnya Buya menginginkan melangkah ini mengikuti sunnah Rasulullah. Karena Rasulullah SAW kalau melangkah, wajahnya nunduk, kakinya juga langkahnya cepat, seperti yang mudun dari atas. Itu Rasulullah. Ketika kita niatkan mengikuti cara langkah Rasulullah, akan seketika menjadi amal soleh langkahnya. Kenapa pakai dikelingking cincinnya? Karena Rasulullah memakai cincin di kelingkingnya, gitu kan? Sebelah kanan, gitu kan? Nah, niatnya mengikuti Rasulullah SAW. Kenapa pakai gamis? Mengikuti Rasulullah. Kenapa pakai sorban? Mengikuti Rasulullah SAW, gitu kan? Pakai wangi-wangian, mengikuti Rasulullah. Pakai jubah, mengikuti Rasulullah. Pakai burdah, mengikuti Rasulullah SAW. Karena ingin pakaian ini menjadi nilai amal soleh. Ketika ketemu senyum manisnya bukan, kan? Bukan apa-apa nih senyum manisnya, bukan. Tapi senyum manisnya karena ingin meniru Rasulullah SAW. Karena tidak ada manusia yang ketika di hadapan manusia yang lainnya kelihatan selalu senyum manisnya, yang paling banyak senyum manisnya terkecuali baginda Nabi besar Muhammad. Rasulullah kalau ketawa, beliau tidak kedengaran suaranya. Ya, berusaha katawa, pingin keluar suara ini, tapi ingat Rasulullah SAW. Saya ingin ketawa ini mendapatkan nilai dari Allah yang menguntungkan saya, menjadi nilai amal soleh. Ketika ketawa saya sengaja tidak ada suaranya, karena ingin meniru Rasulullah SAW. Apa saja, bukan sholat saja, bukan, apa saja. Memakai sendal, ketika itu kan mencopot sendal, semuanya masuk rumah. Kalau dari rumah, ketika mau berbaring, itu kan, ketika bangkit selalu mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka menjadi nilai amal soleh. Karena yang menguntungkan adalah amal setelah iman. Wa amilu sholihat lalu wa tawasau bil haq. Yang menguntungkan itu yang ketiga adalah tuh, mewasiatkan kebenaran kepada yang lain. Kan? Mewasiatkan apa? Kebenaran kepada yang lain. Selalu yang diwasiatkan itu kebenaran. Ya kan? Wa tawasau bisabri, dan mewasiatkan kesabaran. Selalu mengajak kepada yang lain untuk sabar. Ya kan? Kita cari ilmu, ngaji harus sabar. Kita belajar amal harus sabar, gitu kan? Kita bekerja harus sabar. Semuanya harus sabar. Mendapatkan cacian dari orang harus, kejelekan dari orang harus, mendapatkan musibah harus sabar. Nah, kita lontarkan wasiat kesabaran kepada yang lainnya. Ini yang menguntungkan, bukan menyulut. Ada orang saudara kita, dia bilang sama kita, ngadu, saya dihina tetangga saya si anu, lawan Gusia. Kayaknya. Nah, ini kan bahaya.
Kan itu bahaya, ya kan? Itu bahaya, bisa jadi perang. Kalau istri ketika suami marah-marah ke istrinya, ya kan? Lalu istrinya tidak sabar, perang. Kalau istrinya marah-marah kepada suaminya, suaminya tidak sabar, perang nanti. Ya kan? Terjadi sekarang peperangan gara-gara ada yang tidak sabar, ketiga mendapat perlakuan yang tidak baik dari yang lain. Maka mewasiatkan kepada kesabaran merupakan amal soleh yang menguntungkan. Subhanallah. Ajib. Ajaran siapa ini? Ajaran baginda Rasulullah dari Allah Jalla Jalaluhu wahda. Semuanya mengajarkan keuntungan. Semua mengajarkan keuntungan. Kita hadir dalam majelis seperti ini yang menjadi keuntungan. Jangan menganggap rugi. Tapi saya kan keluar ongkos, angkot, ojek, grab dan sebagainya. Tetap kamu untung. Karena kalau kamu tidak pakai uangmu dalam ngaji, tetap kamu mati akan kamu tinggalkan semuanya. Saya mah lebar, ya, penghasilan sedikit, jadwal banyak, gak mau saya mah, ya kan? Saya mah paling satu aja ikutnya, ya kan? Kenapa? Saya hasil nanti habis. Oke, kamu tidak gunakan di jalan Allah karena kamu takut sengsara, kamu takut kurang rizki yang Allah berikan kepadamu. Ingat, tapi sebentar lagi kamu mati, malah kamu akan tinggalkan semuanya dan kamu tidak menggunakannya di jalan Allah. Itu akan menjadi sengsara kamu nanti. Sing ingat yang rek pae, ulah asa rek hirup wae gitu, rek pae, tong koret rek, tong lebar dipakai ibadah rek. Gitu. Karena yang menguntungkan kita nanti bukan banyaknya harta, bagaimana dengan nilai ibadah yang ada dalam pengelolaan harta tersebut. Kartos jelas? Allah alhamdulillah. Ini ada pertanyaan ini. Jadi tapi kan ini ceramah tidak dibuka tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu, ya maaf, saya mau bertanya gimana hukumnya seorang nenek dan kakek zakat kepada cucunya, boleh atau tidak? Kalau zakat itu tidak boleh kepada orang-orang yang nafkahnya wajib atas kita. Orang tua wajib menafkahi anak. Kalau punya cucu nanti kan ada kewajiban kakek nenek menafkahi cucunya ke bawah, maka jangan zakat ke sana. Anak wajib menafkahi ibu bapaknya. Tidak boleh anak zakat kepada orang tuanya. Tidak boleh anak zakat kepada neneknya, kakeknya. Tidak boleh. Selingan aja, selingan. Ya. Alhamdulillah. Kita bersyukur lewat maulid ini, Masya Allah, kita mendapatkan pencerahan. Mudah-mudahan ini menjadi hidayah bagi yang ngomongnya dan bagi yang mendengarkannya, menjadi sebab keselamatan kita semua, kebahagiaan dan keuntungan kita semua yang abadi, dan menjadi sebab kemuliaan kita dari dunia sampai akhirat. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna qad hadarna qira'ata maulidin nabikal karim fafid alaina bi barakatihi libasal izz wa takrim wa askinna bi jiwari fi darin na'im wa na'imna fil jannah bin na'imil muqim. Allahumma inna nas'aluka bi jahi hadzal nabil mustafa wa ali ali siddiq wal wafa kullana mu'inan wa mus'ifa wa bawina minal jannati ghurafa warzuqna bi jahihi sallallahu alaihi wasallam indaka ya Allah qabulan wa izzan wa syarafa. Allahumma inna natawassalu ilaik bi nabikal mukhtar wa alil athhar
wa sabil akhyar kafir 'anna dzunub wal auzar ya Allah ya Allah ya Allah wa harusna min jami'il makhawif wal akhdar wajma' bainana wa bainahu fi daril qarar wa taqabbal minna ma qaddamna min yassir a'malina fil 'ilan wal israr warhamna bi rahmatik waghfir lana innaka antal 'afuwul ghafar ya ghafar subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada jamaah sadayana wengi ayeuna di mana? Lembur tengah supados awal keneh